Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa iyyaka war-riya' fa innahu yuhbitul amal wa yubtilus thawab. Berhati-hatilah kita semua daripada penyakit riya. Karena sesungguhnya riya ini bisa menghanguskan amal-amal yang kita lakukan dan bisa membatalkan pahala-pahala yang akan kita dapatkan. Wa yujibul makta wal iqab, dan barang siapa yang melakukan amal dengan riya, maka wajib mendapatkan amarah murka Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyirkal asghar. Riya ini pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Kalau manusia mau nyembah patung, itu mungkin tidak terjadi ya di kehidupannya dia. Selama dia muslim, tidak mungkin kita misalnya masuk ke tempat yang ada patungnya kemudian menyembah. Karena itu adalah syirik. Atau mengucapkan kalimat-kalimat yang menyatakan ada Tuhan selain Allah. Insya Allah orang Islam tidak mungkin mengucapkan kalimat itu. Tapi ada satu penyakit yang kadang-kadang kita ini kurang perhatian. Padahal itu dinamakan oleh Nabi SAW dengan penamaan syirik yang kecil. Syirik, dikatakan syirik sama Nabi. Kenapa? Karena kita melakukan satu amalan yang seharusnya ditujukan untuk Allah. Kita beramal hanya untuk mendapatkan ridho Allah, tapi di situ ternyata tujuan kita bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk. Seakan-akan ada Tuhan selain Allah. Nah, ini yang dikatakan riya, penyakit riya, yaitu syirik yang kecil. Kalau syirik yang jelas mungkin kita bisa menghindari. Tapi kalau syirik yang kecil ini kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Ya, melakukan ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita lakukan untuk makhluk, ya, untuk makhluk. Wa fil hadits sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, di dalam satu hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, awalu khalqillah tusla bihimun nar thalathah. Ada 3 makhluk Allah. 3 makhluk ini yaitu makhluk yang pertama sampai ke neraka Allah. Sebelum makhluk yang lain nyampe ke dalam neraka Allah, masuk ke neraka Allah, ini 3 macam makhluk ini mereka duluan sampai ke dalam neraka Allah. Neraka Allah, waliyadzubillah min dzalik. Yang pertama, yang masuk neraka duluan siapa? Rajulun qara'al Qur'ana liyuqalu annahu qari'. Laki-laki yang kesibukannya banyak membaca Al-Qur'an. Lho iki mlebu neraka. Baca Qur'an tapi masuk neraka. Ya bukan nyanyi loh ya. Bukan nyanyi masuk neraka, bukan. Baca Al-Qur'an tapi masuk neraka. Nah, ini kan sudah sangat mengherankan ya. Biasanya mau masuk neraka itu gara-gara mulutnya dibuat maksiat. Enggak, ini yang keluar dari mulutnya ayat-ayat Al-Qur'an, ayat suci. Kenapa orang yang baca Qur'an ini kok bisa masuk neraka pertama kali? Liuqal, supaya dikatakan oleh manusia innahu qari', dia itu ahli baca Qur'an. Ya, dia itu orang yang paling
Ya, yang paling istiqomah baca Al-Quran. Tujuan dia baca Al-Quran itu setiap hari. Walaupun dia tidak menjelaskan. Ya, ngaji misalnya di rumah, ngaji di tempat kerja, ngaji di masjid, ngaji di musola, pakai mikrofon, tidak pakai mikrofon. Ketika dia membuka Al-Quran, membaca dalam hatinya, ini nanti orang-orang akan mengatakan bahwa saya ini ahli Quran. Ya, nah baca ini nanti saya keluar dari tempat ini, orang-orang salaman sama saya. Kenapa? Saya ini di Doropayung ini paling istiqomah memang baca Al-Quran. Tidak ada kayak saya. Lu tujuan baca Al-Qurannya seperti itu. Ini orang pertama yang masuk neraka Allah. Itu kan eman-eman, dia sudah capek, amalannya sudah bagus, tapi ternyata di akhirat dia masuk neraka Allah. Nah ini karena itu diobati. Ini penyakit ini harus diobati. Yang pertama masuk neraka Allah, orang yang hobi baca Al-Quran tapi niat tidak tepat. Yang kedua, warajulun ustusyhida, seseorang dia mati syahid. Derajat mati syahid itu derajat yang tinggi. Ya, dia mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini masuk neraka. Ikut perang, membela Islam, dia mati di dalam peperangan, tapi ternyata nanti masuk neraka Allah. Pertama kali lagi dia masuk nerakanya. Dia orang pertama yang masuk neraka Allah. Kenapa? Wa ma qatala illa liyuqal innahu jari. Dia tidak menghadiri peperangan kecuali tujuan dia supaya dikatakan orang yang pemberani. Berangkat ikut perang tujuannya supaya dipuji, dikatakan dia paling berani. Ya. Oh fulan itu, oh enggak ada yang melebihi dia. Nekat itu di barisan pertama, enggak pernah barisan kedua. Orang-orang belum maju dia sudah maju duluan misalnya. Tujuan dia melakukan jihad membela agama, tujuannya supaya dikatakan dia itu orang yang pemberani, pendekar. Pendekar perang. Ini amalannya baik, seharusnya mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena niat yang salah menyebabkan orang tersebut masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun lahu mal, laki-laki dia itu memiliki harta. Tasaddaqa minhu, tidak medit ini, bukan orang pelit, dikeluarkan uangnya. Uangnya dibagi-bagikan. Setiap orang dikasih sekian, 10.000, 20.000, 50. Loman, bukan orang pelit. Keluar. Kadang-kadang dia beli makanan, dibagikan di jalan-jalan. Tukang becak ini semua kasih semua. Atau beli pakaian, sarung. Akhir-akhir Ramadan dibagikan di masjid-masjid. Tuh ini orang luar biasa sedekahnya. Tapi masuk neraka. Sedekah tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia melakukan sedekah ini supaya dikatakan innahu jawad. Orang yang dermawan, orang yang suka bantu, orang yang royal, orang yang tidak pelit. Orang sing loman. Nah itu tujuannya itu. Dia bersedekah, setiap bersedekah tujuannya ingin mendapatkan titel, julukan, sebutan bahwa dia itu orang yang suka bantu, orang yang dermawan. Amalnya baik, niatnya buruk, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ibadah-ibadah yang lain silakan antum samakan sendiri. Yang biasa kita lakukan ibadah apapun itu, sholat, puasa, zikir, iktikaf dan lain-lain, membantu orang, semuanya amal itu. Coba kita tanya pribadi kita, apa tujuan kita? Ceramah, penceramahnya ini apa tujuannya? Oh supaya jadi orang terkenal, oh supaya dikatakan ustadz misalnya, oh supaya salaman semua orang-orang. Nah, ini amalnya baik, tujuannya jelek. Ini hati-hati. Yang hadir majelis, apa tujuannya? Bagus amalnya, tapi tujuannya apa? Oh supaya dikatakan ahli majelis. Oh supaya dikatakan orang yang kumpulannya orang baik-baik. Oh supaya dikatakan istiqomah hadir majelis. Nah ini hati-hati. Semua amal
Ya, diperhatikan niat kita masing-masing. Wariya ibara an talabil manzila indan nas. Riya ini adalah istilah orang mencari kedudukan di mata manusia. Itu riya namanya. Mencari kedudukan di mata manusia. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal yang seharusnya ditujukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Amalan ini seharusnya dilakukan karena Allah. Ini tidak, dia lakukan supaya mendapatkan kedudukan di mata manusia. Seperti apa? Seperti sholat. Sholat itu tujuannya untuk Allah, bukan untuk manusia. Tapi ada orang-orang yang menjadikan sholat ini sebagai perantara supaya dikatakan dia itu ahli sholat, dapat kedudukan di mata manusia. Begitu juga puasa. Puasa itu tujuannya untuk Allah. Ibadah yang tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi ada manusia yang menjadikan puasa ini wasilah, perantara supaya dia dikatakan ahli puasa, ahli poso. Ahli dapat kedudukan di mata manusia dengan ibadah yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus ya apa ini, bagaimana ini? Karena manusia ini tidak luput dengan niat-niat seperti ini. Kadang-kadang ono ae di ati iki ngrentek. Kok aku tekan ndro payung, mlebu ngadeg kabeh salaman ambek anak. Insyaallah anak ini ustaz ini misalnya, atau apa misalnya, nanti malam jadi Bilal di masjid, di musola misalnya, biar orang-orang tahu anak ini ahli gini-gini, mulai muda sudah bagian anak ini Nah, tujuannya supaya mendapatkan kedudukan di mata manusia. Ini apa ini, bagaimana ini? Kalau ada penyakit riya dalam hati kita ini. Maka jika kita merasakan dalam diri kita masing-masing ada penyakit riya, maka solusinya jangan meninggalkan amal. Jangan meninggalkan amal. Aku lek sholat, hatiku tidak tepak nih, hati wis tidak sholat. Itu bukan solusi namanya. Aku lek poso, engko wong omah ro, ibuku ro, misalnya dulur-dulurku ro, aku tidak mangan mulai isuk. Bojoku ro misalnya, keluarga saya tahu, wah nanti niat saya tidak pas, wis tidak poso aja lek ngono mangan pecel, mangan ini misalnya. Atau ibadah-ibadah yang lain. Kalau saya sedekah nanti hati saya niatnya tidak pas, wis tak simpen aja duitku. Dan seterusnya. Ini namanya bukan solusi. Solusi penyakit riya itu bukan berhenti daripada amal, bukan. Karena kalau kita berhenti daripada amal, maka saat itu juga kita membuat setan itu ridho dan senang, gembira. Dibisiki, kon amalmu iki riya kon iki. Ente ini riya, ente ini kepingin pujian manusia, ente kepingin kedudukan ini. Sudah, jangan amal ente, percuma, masuk neraka. Ahsan ente main HP. Ahsan ente melihat televisi. Lebih baik ente duduk aja jagongan, ojo amal, percuma. Ente amal masuk neraka, capek. Enggak usah beramal. Lu nurut dia, wis ndak sedekah, ndak salat, ndak puasa. Ndak melakukan amal ini, ndak itu. Wis kenapa? Takut riya. Lu seneng setannya, gembira. Berhasil setannya untuk supaya kita berhenti daripada amal. Bukan itu solusinya. Terus bagaimana solusinya? Dilihat. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, dilihat. Amal manusia itu ada dua. Amal perbuatan manusia, amal soleh manusia itu ada dua. Yang pertama, amal yang tidak bisa dilakukan kecuali dilihat sama orang lain. Yang pertama. Yang kedua, ada amalan-amalan yang bisa dilakukan tanpa dilihat sama manusia. Ada amalan yang ketika kita melakukan, mau tidak mau orang tahu pasti. Ada amalan-amalan yang bisa kita sembunyikan, tidak ada yang tahu, bisa. Seperti apa contohnya? Seperti kita sholat sunnah, tahajud, sholat malam misalnya, baca Al-Quran, dzikir, itu bisa kita sembunyi dari manusia, bisa. Caranya bagaimana? Di omah, aja dilakoni di musola, di masjid, singitan di omah. Mari sahur,
lungguh maca Quran sak juz misalnya, atau baca sholawat sekian ratus, atau zikir, atau tahajud, berdoa, nangis, tidak ada yang tahu, di kamarmu dewe. Maka kalau amalnya seperti itu, berusahalah dengan keras supaya melakukan amal tersebut sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Ya apa caranya wis? Ya, karena itu lebih aman daripada riya. Tapi kalau amalan ini termasuk yang kelompok pertama, tidak bisa dilakukan kecuali dilihat orang. Seperti apa? Seperti haji, umroh. Iso singitan. Hah? Kerukupan lainnya ya, kayak keranjang atau kayak kain wajahnya. Ya, tambah tak karuan hajinya ya. Mau tak mau orang melihat kita haji, melihat kita umroh, melihat kita jihad, melihat kita hadir majelis ilmu, mau tak mau ya. Jadi tidak bisa, mau tak mau harus ketemu dengan manusia. Sholat berjamaah, ya apa caranya? Sholat berjamaah supaya tidak ketemu orang. Tidak bisa, mau tak mau ketemu dengan orang. Dan ibadah-ibadah yang lain yang mau tak mau dilakukan bersama-sama. Maka caranya lakukan sesuai aturan agama. Yes. Haji seperti aturannya sebagaimana, sesuai aturan Rasulullah, umrohnya, jihadnya, mencari ilmu, hadir majelis ilmu, sholat berjamaah, lakukan seperti aturan agama. Dan kita perangi hati. Setiap harinya diperangi. Jangan sampai mengharapkan kedudukan, pujian daripada manusia, kemudian dibarengi dengan doa. Minta sama Allah mudah-mudahan penyakit riya itu dibuang dari hati. Ya. Tapi kalau amalan-amalan yang bisa disembunyikan, maka maksimalkan untuk mengamalkan itu sendiri, jangan di depan manusia. Kenapa? Karena melakukan baca Al-Quran, tahajud dan lain-lain, kalau tidak ada yang lihat itu lebih aman daripada penyakit riya. Lah kan buktinya sekarang kalau sholat sunnah itu kalau di depan manusia kan kita lebih semangat kan ya. Sholat sunnah semangat. Nah di oma nyekel HP tidak sholat. Tadarusan kayak yo misalnya kuat ini. Tapi di rumah tidak pernah baca Quran blas. Nah ini harus dibalik. Ya, amal yang bisa disembunyikan karena di situ lebih aman daripada riya, kecuali bagi manusia-manusia tertentu yang dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan. Ya, orang-orang tertentu, para ulama kita, para habaib misalnya, para kiai, itu mereka memang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi panutan. Kadang-kadang mereka melakukan amal di depan santri-santrinya supaya apa? Ditiru. Kalau model seperti kita ojo jangan seperti itu. Ya, sembunyikan amal kita agar supaya selamat daripada penyakit riya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.